mereka bekerja samanya itu sungguh bagus waktu itu ya. Konsumsinya juga luar biasa banyak, amazing sekali. Dan mereka, maka saya tadi, mereka orang-orang berada semua, Mas. Orang-orang berada rata-rata. Tapi jilbabnya ini kayak kerudungnya ini model kayak jilbab atau beda ya? Kayaknya beda ya. Kalau agak beda. Kalau saya katakan ya mereka berkerudung. Oke. Berkerudung putih-putih semuanya. Itu melambang kesucian. Begitu. Tetapi bentuknya seperti apa ya saya kurang tahu, apakah itu jilbab atau itu burqa, saya kurang tahu. Ya. Nah mungkin nanti bisa di spot lebih jelas ya. Nah itu kebetulan ketuanya saya Mas Ale di foto itu. Saya itu menyapa satu persatu yang datang Mas Ale. Ini saya ketika memberikan sambutan, dan anaknya yang baju putih. Yang bukan, saya yang pakai batik. Oh batik ini ya. Ya. Saya itu bersama anaknya Lia Eden. Oh ini anak ya. yang mengaku Nabi Isa ini. Betul. Itu namanya Mas Aar. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa tahun lalu pernah menjadi simpatisan aliran sesat Lia Eden. Bagaimana narasumber kita ini bisa terjebak dalam aliran sesat yang diajarkan oleh Lia Eden? Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Beni. Wah, Pak Beni apa kabar? Baik-baik, sehat. Ya, sehat ya. Ya, Pak Beni, ini Pak Beni dulu pernah menjadi simpatisan Lia Eden. Iya. Nah, itu kan Pak Beni nggak tahu kalau sebenarnya Lia Eden ini adalah aliran sesat gitu ya. Dulu belum tahu. Ya saya penasaran banget kalau beberapa hari lalu, beberapa minggu yang lalu itu pernah juga, tapi dia pernah meliput kegiatan Lia Eden gitu. Nah ini orang yang simpatisan langsung Lia Eden. Wow, oke. Ditahan dulu aja ceritanya. Siap. Pak Beni, kita lanjut lagi setelah ini ya. Tapi sebelum Pak Beni menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, teman-teman juga ya yang punya pengalaman menarik, horor, mistis, teman-teman silakan hubungi admin kita melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Nah, Pak Beni, sebelum kita mulai, ini kan waktunya udah agak malam ya, udah hampir tengah malam. Ini kayak pasti ngantuk. Pak Beni mungkin minum kopi dulu, cobain kopi Liong nih. Iya. Kopi Liong, kopi legendaris. Iya. Luar biasa. Nah, ini legendarisnya sudah ada sejak tahun 1945. Ya, enak, mantap. Saya pertama kali merasakan kopi Liong ini di Sukabumi. Sukabumi, iya, sama saya juga di Sukabumi itu waktu itu ya. Oke, Pak Beni udah siap bercerita? Sudah siap. Sudah siap. Silakan Pak Beni. Iya. Jadi pertama kali saya ingin ceritakan perkenalan saya dengan semacam komunitas Lia Eden ya.
Itu tahun 1998 tepatnya ya. Jadi kebetulan saat itu saya adalah bagian dari pengurus suatu gereja. Nah, pada saat setelah tanggal 25 itu tanggal 28 tepatnya Desember 1998 kami kedatangan tamu kurang lebih sekitar 10 orang. Awalnya saya kaget karena apa? Karena mereka berpakaian serba putih-putih. Ya, jadi yang wanitanya juga berkerudung putih, pakai kembang di atas. Nah, mereka ini mengucapkan selamat Natal. Oke. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun-tahun itu ya di Indonesia iklimnya kan masih kurang baik. Banyak sekali terjadi pembakaran segala macam ya. Tapi yang saya bingungkan kenapa tiba-tiba ada suatu kelompok datang ke tempat kami ya untuk mengucapkan salam tersebut. Nah, kemudian ada ajakan dari grupnya Lia Eden ini bila mana ingin mengetahui kegiatan-kegiatan mereka. Nah, maka dari itu setelah tahun baru tahun 1999 atas izin pimpinan gereja setempat ya, saya diminta untuk coba kamu cek, coba kamu pelajari tentang kelompok atau komunitas ini. Nah, kemudian tahun 99 itu saya berkunjung ke rumah mereka. Waktu itu rumah mereka ada di sekitaran daerah Jatiwaringin. Jadi tidak seberapa jauh dari tempat kami, ya kan. Di tempat itu saya bertemu dengan komunitas mereka, dan kalau saya perhatikan sih ya memang terdiri dari ya orang-orang yang berintelektual tinggi sepertinya. Ya, dan juga saya pribadi ketemu dengan Ibu Lia Eden sendiri. Nah, seingat saya Ibu Lia Eden ini dulu ini profesinya sebagai pengerias bunga, origami kalau nggak salah, ya kan. Tetapi saya bingung kok tiba-tiba berubah begitu. Nah, kemudian kami diajak ngobrol dengan mereka. Sebatas hanya pengenalan kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kemudian saya diajak untuk bersama-sama dengan kelompok mereka, juga perwakilan dari setiap agama, ada Hindu, ada Buddha, ya kan, untuk melakukan long march waktu itu dari mulai Sampurna Strategic Square hingga sampai ke Wijaya Center kalau nggak salah, ya kan, seingat saya. Nah, kami berjalan kaki kurang lebih sekitar 50 orang. Ya memang pada waktu itu ya banyak orang yang melihat ya, siapa nih, siapa mereka gitu. Tetapi kami hanya bisa memberikan kembang waktu itu kepada setiap orang yang lewat. Ya. Nah, selepas acara itu kami juga artinya diajak ke tempat pusat kegiatan mereka, itu di daerah Jakarta Pusat. Saya agak lupa tempatnya, tetapi yang paling sering saya berkunjung ke daerah Jatiwaringin. Ada yang menjadi tanda tanya sebetulnya saat saya bermain ke tempat mereka di daerah Jatiwaringin. Umumnya umat muslim itu kalau sholat itu kan menghadap barat, iya kan? Gitu. Barat. Tetapi mereka itu tidak. Entah itu mau ke timur, mau ke utara, mau ke selatan, bagi mereka sama saja. Ya, artinya mereka menganggap Allah ada di mana-mana. Tetapi saya tidak mempersoalkan itu. Yang jelas pada waktu itu mereka menawarkan suatu acara lagi, yaitu ke Pelabuhan Ratu.
Ya kan. Nah, memang masih lama waktu itu, saya pikir ya masih selisih waktu 3 bulanan lah, bulan-bulan apalah saya lupa. Nah, saya kemudian usai saya berkomunikasi dengan mereka, biasanya saya membuat laporan karena ini merupakan utusan saya, perwakilan. Jadi saya waktu itu kedudukan saya adalah merangkul elemen-elemen masyarakat, baik itu pemuda masjid, pemuda gereja, Hindu, Buddha, untuk membuat suatu kelompok perdamaian. Jadi seperti itu kondisinya. Hingga pada akhirnya ketika saya membuat laporan tersebut ditanggapi positif oleh pimpinan kami, dan saya diajak ke Pelabuhan Ratu waktu itu. Nah, ketemulah yang namanya Pak Hendra ini. Pak Hendra yang sebelumnya pernah jadi narsum sini ya, ya kan. Hanya saja memang saya sebagai undangan. Sebagai undangan kan artinya bebasnya Mas ya. Mau tidur di mana, mereka memang tidak menentukan, asal jangan jauh-jauh dari tempat mereka menginap, begitu. Saya memang lupa nama hotel dia menginap, tapi yang jelas komunikasi saya dengan Pak Hendra waktu itu adalah sebatas bertemu di lapangan. Pada saat Bu Lia Eden itu di tengah laut, memang saya dikenalkan dengan Pak Hendra itu oleh tanda kutip anak dari Bu Lia Eden. Yang satu bernama Mas Aar dan juga istrinya, begitu. Jadi karena sifat kita sebagai undangan, ya saya pun tidak mau mengganggu acara mereka. Jadi saya hanya melihat dari jauh. Oh benar, ini ada angin, ada pusaran air di laut, ya. Ya seperti apa, persis sama yang diceritakan sama Pak Hendra itu, ya kan. Nah kemudian usai dari sana, ya, saya itu sebetulnya bawa kamera Mas. Saya potret begitu. Sayangnya pada saat pulang kamera saya itu mungkin ada yang mencuri atau hilang begitu. Sehingga untuk dokumentasi saya jadi kesulitan, sehingga laporan saya juga kesulitan, tetapi itu tidak dipermasalahkan dengan pimpinan kami. Nah kemudian usai acara tersebut kami juga membuat acara lagi, dan ini fotonya Bang Ale, boleh saya perlihatkan? Oh boleh. Nah ini saat buat acara, mungkin bisa di spot. Oh oke. Jadi mereka tuh pakaiannya putih-putih. Pakaian putih-putih kayak gini ya. Ya kan. Oke. Itu ini keakraban damar. Kedamaian ya. Oh oke ya. Ya jadi semua serba putih kelompok mereka. Mungkin sekitar 70-80 orang mereka datang itu. Ya. Mereka bernyanyi, menari begitu, dan acara itu juga tidak dimonopoli oleh acara kami, tapi juga di lain agama juga silahkan ngisi acara itu, begitu ya. Nah setelah acara itu selesai, kami memang masih bisa komunikasi, dan mereka juga sempat vakum kegiatan ya, tetapi ya kami tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Nah kalau mereka punya acara di rumah, saya disuruh datang ke rumahnya, ya saya datang kalau ada waktu, tapi kalau nggak ada waktu ya memang agak sulit. Memang jarak acara mereka tuh nggak menentu juga masalahnya, ya kan? Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali begitu. Entah mungkin karena mereka percaya dengan saya, ya kan. Jadi sepertinya saya kalau ada kegiatan mereka saya diundang
begitu. Tetapi saya merasa tidak menjadi bagian dari mereka, hanya simpatisan saja, begitu. Nah, kemudian kami sibuk masing-masing, tidak saling berkabar. Terakhir kami dengar kabar itu tahun 2000-an berapa, Ibu Lia Eden berurusan dengan aparat, begitu. Nah, pada saat berurusan dengan aparat itulah untuk sementara kegiatan dengan Ibu Lia Eden atau Ibu Lia Minudin ya di koma dulu sambil nunggu perkembangan yang ada. Begitulah Bang Ale, komunikasi saya dengan Lia Eden. Sebetulnya saya masih berkomunikasi dengan beberapa anggota mereka sampai saat ini lewat Facebook. Oh, oke. Lewat Facebook, jadi kami sering komunikasi lewat Facebook. Tetapi sayangnya yang diakui sebagai anaknya Lia Eden yaitu Mas Aar dan istrinya. Jadi Mas Aar ini dianggap sebagai Nabi Isa. Oh. Sedang istrinya dianggap sebagai Bunda Maria. Bunda Maria, begitu. Ya itu terserah mereka, ya. Tetapi saya tidak mempermasalahkan. Tapi intinya kegiatan mereka itu sebetulnya adalah mengajak damai, suatu perdamaian bagi setiap agama. Seperti itu. Jadi saya ingin meluruskan bahwa ini memang kegiatan mereka sebetulnya positif. Hanya saja mungkin caranya yang waktu itu ya dirasa kurang baik, kurang tepat lah begitu. Ya mungkin kalau mereka tinggal di Amerika ya mungkin ya pas-pas saja. Ini iklimnya Indonesia. Iya. Ya, apalagi zamannya waktu itu adalah genting-gentingnya. Antara ya bakar-bakaran lah, bom-boman seperti itu. Kurang lebih seperti itu dengan kelompok Lia Eden gitu Mas Ale. Jadi hanya komunikasi saja ya. Ya keterlibatan saya juga tidak terlalu dalam lah, hanya simpatisan. Begitu saja Mas Ale. Oh. Nah, tugas Pak Benny sebagai simpatisan itu? Jadi tugas saya sebagai simpatisan itu hanya melihat kegiatan mereka. Apakah kegiatan mereka itu kira-kira bertentangan nggak sih dengan agama? Begitu. Oh. Nah menurut Pak Benny sendiri? Nah, kalau menurut saya secara pribadi bahwa bagi saya itu nggak masalah karena kegiatan mereka itu ajakan semua, ajakan damai. Oke. Bukan melakukan ya ajaran-ajaran yang menyimpang, ya kan. Walaupun mereka dalam menjalankan agama mereka itu tanda kutip ya bertentangan dengan ya ajaran yang sudah ada, begitu. Ya. Ya sih yang saya simak ya kalau untuk di ajaran Lia Eden ini ya, dia itu menggabungkan beberapa agama ya untuk jadi satu. Seperti halnya mereka mengakui kalau mereka itu adalah bagian dari Muslim, tetapi mereka juga menghalalkan kayak misalkan kayak makan anjing atau daging babi gitu. Kalau saya nggak salah ya Pak Benny ya. Iya. Jadi itu mungkin yang membuat orang-orang Muslim itu ya marah gitu. Dan memang kalau ada ajaran seperti itu, saya pun beranggapan kalau ini adalah aliran sesat gitu. Walaupun mereka, saya tambahan lagi, walaupun mereka dengan apa ya kayak misi kedamaian misalkan kayak gitu. Okay. Memang kebetulan kan saya sering diajak makan sama mereka masalah ya, dan mereka pun pernah mengatakan dengan saya bahwa sebetulnya ini tidak pernah ada larangan ya. Saya bingung masalah kok bisa begini gitu, ya kan. Kenapa sementara dari pihak yang resmi saja itu sudah melarang, bahkan di kitab mereka juga dikatakan begitu, ya kan.
tetapi bagi mereka tuh tidak begitu. Nah, akhirnya saya berprinsip ya sudahlah, kalau memang itu suatu pendapat mereka, ya sudah. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu, ya. Biarkan saja. Tapi sekali lagi, ya mereka punya gaya seperti itu, punya style seperti itu, ya saya tidak pernah mempermasalahkan. Tetapi ya juga saya tidak juga artinya mengizinkan mereka untuk harus menjadi ya pengejawantahan sebagai malaikat Jibril gitu. Saya pun tidak terima seperti itu. Tetapi sekali lagi itulah pendapat. Pendapat itu kan dari segi mana memandang. Iya, betul. Begitu. Hanya seperti itu saja kalau saya pribadi. Tapi memang makan mereka sih nggak pernah depan tangan. Iya, makanya itu menjadi polemik yang besar di masyarakat. Dari makannya, dari cara mereka beribadah pun itu sangat menjatuhkan umat Muslim. Betul. Itu. Seperti yang saya katakan tadi kan, umumnya kalau umat Muslim kan ke barat ya, Iya. ke kiblat. Dan mereka ya ke utara, timur, barat, selatan ya bagi mereka nggak ada masalah. Gitu. Karena saya pikir ya karena saya bukan dari agama Muslim dan mereka mempercayai seperti itu ya sudah begitu. Kalau saya kan ya welcome saja masalah, tetapi saya tidak terlalu mau mendalami urusan mereka untuk seperti ajarannya itu. Ya. Tapi Pak Benny waktu itu sempat ikut nggak sih Pak ke ajaran Lia Eden ini? Maksudnya mengikuti mereka dengan cara mereka. Oh mungkin mereka kalau misalkan di agama non Islam mereka ke gereja juga gitu. Kalau untuk mengikuti ajarannya dogma, saya tidak mengikuti karena sudah beda alirannya. Oh, udah beda ya. Mereka cenderung larinya ke Muslim. Iya, Lari ke makanya itu, Muslim. ke Muslim. Nah, yang tidak pernah saya lihat adalah saat mereka ke masjid. Saya tidak pernah melihat mereka ke masjid. Mereka selalu sholat itu bersama-sama, berpakaian sama-sama, kemudian ada bunga, kembang di sini. Dan Ibu Lia Eden biasanya di depan sebagai apa namanya kalau di umat Muslim itu pemimpinnya, imam, gitu-gitu. Ya, kebetulan kalau nggak salah dulu rumah mereka itu menghadap utara di Jatiwaringin. Jadi mereka menghadap utara semua. Gitu. Karena saya nggak ngerti tentang sholat, ya saya hanya penonton. Itu saja. Begitu. Dan tidak terlibat dengan apa istilahnya ambil air wudhu segala. Mereka tetap ambil air wudhu. Hanya menonton aja. Begitu. Tetapi mungkin tujuannya mereka hanya untuk supaya ya antar sesama, antar makhluk ciptaan Allah ya mungkin ya. Itu berdamai, itu saja. Nah, yang tidak kami percayai adalah pasca setelah dia ditahan di Polri, ya kan, itu akan mendatangkan alien ke Monas itu kalau nggak salah ya. Nah, itu dia. Nah, itu yang sudah, wah ini orang Udah ngaco nih, kita bilang begitu. Nah, ya pikir ya sudah, saya konsultasi, ya sudah Romo, saya tidak mau terlalu dalam dulu dengan mereka. Biarlah secara personal kami kontak-kontakan dengan ya anak buahnya Lia Eden lah seperti itu. Makanya saya dengan mereka memang berhubungan baik, sampai sekarang masih bisa berkomunikasi, tapi saya tidak mau terlalu dalam dengan ajaran mereka begitu. Hanya antar sesama manusia saja begitu. Nah, mereka itu mencari pengikut-pengikutnya itu dari mana sih Pak? Mencari sendiri atau memang ada orang datang sendiri gitu mau daftar atau mau masuk agama apa sih dulu nama agamanya apa ya Pak? Ya Salamullah ya. Salamullah ya. Ya kelompok Salamullah ya. Mereka Okay. namanya kelompok Salamullah kalau nggak salah ya. Kelompok Salamullah. Jadi kalau yang saya perhatikan dan juga
saya kaji ya, ini sepertinya ya mungkin ya adalah orang-orang yang mungkin pernah ditolong dengan Ibu Lia Eden ini. Mungkin mereka punya masalah apa, entah di kantor, entah di rumah, ya, entah dengan teman-teman bisnisnya, ya. Kemudian dikasih solusi lah dengan Ibu Lia Eden. Kemudian akhirnya mereka diajak begitu. Karena saya nggak pernah ada masalah waktu itu, walaupun ada, tapi kan saya tidak mau menceritakan dengan orang. Ya hanya melihat kegiatan mereka. Dan umumnya termasuk hebat loh itu pengikutnya Mas Ale. Dan rata-rata ya intelektual tinggi semua. Karena orang-orang yang berpendidikan. Iya. Ya pekerjaan mereka juga bagus-bagus ya, dan penampilan mereka juga bagus-bagus ya. Ya orang hebat-hebat lah, orang-orang kaya lah kalau saya perhatikan itu. Karena kalau mengikuti kegiatan mereka rata-rata tuh mereka bergerak tuh sampai 5-6 mobil rombongan, dan mobilnya waktu itu Kia Carens itu waktu baru ngetop-ngetopnya. Kia Carens itu. Terus, wah ini udah mobil baru nih. Ya, luar biasa sekali saya pikir begitu, ya kan. Makanya saya tidak tertarik dengan penampilan mereka, tapi yang saya perhatikan hanya masalah ya kehadiran mereka aja lah, begitu. Nah, jadi kembali lagi ya, setelah berurusan dengan aparat ya memang kami mengurangi ritme pertemuan dengan mereka karena pasti nanti takut mengganggu proses penyelidikan kan begitu. Itulah Bang Ale dengan Ibu Lia Eden. Nah, untuk ritual ini kan mereka kayak nggak hanya melakukan sholat aja kan ya, yang mungkin kayak kelihatan aneh di mata orang gitu. Tapi di sini masih ada lagi nggak Pak Beni untuk ritual yang mungkin kita ngelihatnya itu nyeleneh loh, beda loh sama mungkin sama orang Islam atau mungkin sama orang non Islam gitu. Iya, kalau ya bagi kita memang nyeleneh. Mereka tidak percaya, kita tidak, mereka itu hanya ingin kita percaya kepada Allah, kepada Allah. Dan dia tidak mau kita percaya dengan setan-setan seperti Nyi Roro Kidul misalkan, atau yang lainnya lah. Jadi memang kita hadir itu sebagai energi positif manusia biasa, ya. Dan cuma kepada Allah atau kepada Tuhan kita menyembah. Nah, acara-acara mereka juga sebagian itu juga ya hanya mereka membuat seperti kegiatan-kegiatan Islam aja begitu. Ya kebetulan saya nggak tahu ya, jadi saya mengikuti ya, tapi intinya mereka ya untuk tidak mempercayai hal-hal negatif begitu. Makanya pancaran mereka, kalau saya pernah tanya, kebetulan saya punya teman yang ahli aura ya, pancaran aura mereka itu warnanya keemasan. Ya, artinya keemasan itu ya karena aliran mereka positif semua. Tetapi di satu sisi ada bagian yang masih hitam menurut teman saya yang ahli aura. Tapi karena itu masing-masing manusia punya kelebihan ya, tapi saya tidak pernah mau melihat itu. Saya hanya logika begitu aja masalah begitu. Jadi hubungan saya dengan Lia Eden itu hanya sebatas bahwa mereka ada dan mereka pun punya kegiatan sampai sekarang kalau nggak salah. Oh masih berjalan walaupun mereka personal ada. Oke, walaupun Lia Eden udah almarhumah ya. Masih ada. Terlihat dari mana? Postingan mereka di Facebook. Oh, oke. Ya, postingan mereka di Facebook ya. Ya kalau bahasanya tentang teologi mereka ya, ini kok tentang teologi mereka nih ya kan. Biasanya membaca begitu saja.
mungkin suatu saat kalau Bang Ale buka Facebook mereka, ya kan, nanti di pertemanan dengan salah satu anggota mereka, ya itu postingannya tentang ya bagaimana mereka mengajak kita untuk tidak mempercayai makhluk-makhluk gaib, itu aja. Kemudian hanya Allah yang semata, yang satu-satunya arah dan tujuan hidup ini, gitu loh. Ya, dan itu ya masalah kegiatan lain nggak ada. Mereka hanya berkumpul-kumpul. Mereka juga artinya ya kebersamaan mereka sungguh kuat loh Bang. Sungguh kuat. Mereka punya komunitas tidak hanya di Jakarta ya, tapi juga ada di Bogor begitu. Kalau mereka kumpul rame-rame kayak di Pelabuhan Ratu itu kan dari mana-mana tuh Bang Ale. Itu ratusan itu Bang Ale. Banyak itu Bang Ale. Nah gitu. Nah untuk cara mereka berkomunikasi dengan mereka ya saya sendiri kurang tahu ya. Tetapi pada kumpul besarnya di Pelabuhan Ratu itu ya, kalau nggak salah dulu itu dia pakai mengaku membawa kerisnya Bung Karno deh kalau nggak salah ya. Ya kan? Dan kemudian ingin menghancurkan Nyi Roro Kidul. Waduh, saya berpikir apa benar nih? Kayak apa sih? Loh kan saya nggak percaya begitu masalah. Iya kan? Nyi Roro Kidul aja saya belum pernah lihat begitu. Apalagi ini mau menghancurkan begitu. Memang dari pandangan paranormal ya, suatu hal yang tidak mungkin. Iya kan? Tetapi sekali lagi itu ya pendapat pribadi. Ya, dan dari sini juga aneh kalau menurut saya. Ya, Dia sendiri ya nggak percaya dengan hal goib, tapi dia sendiri ingin menumpas yang goib. Itu dia. Masuk. Makanya saya kan kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu kan sudah terlalu dalam sebetulnya Pak Ale ya. Ya saya hanya bisa begini, hanya bisa bilang begitu. Tapi saya makanya dengan mereka sebatas hanya ya sense of belonging lah begitu. Ya saling memiliki, saling ya mereka adalah ciptaan Tuhan juga begitu. Makanya saya bilang mungkin kalau kehadiran mereka bukan di Indonesia, di luar negeri, ya monggo-monggo aja begitu. Tapi kan di Indonesia nih, kita kan negara muslim yang terbesar, salah satu negara muslim yang terbesar kan, gitu. Jadi mungkin agak keberatan dan banyak pasti umat-umat Islam yang protes. Iya jelas. Pasti itu. Karena gitu. udah jauh sih. Memang jauh. Jauh banget. Jauh gitu. Ya setelah saya mengikuti kayak begitu ya, ini ajaran aneh nih. Saya pun laporan begitu kan. Ini sepertinya ajaran aneh Romo. Karena mereka tidak ingin menghancurkan yang namanya setan-setan, berhala-berhala, dan lain sebagainya. Lalu saya ditanya, lalu tongkatnya itu buat apa? Kan selalu bawa tongkat itu Eden. Pincang enggak ya, tapi bawa tongkat. Nah itulah Romo, mungkin itu tongkat sakti, saya bilang begitu. Mungkin kalau ada yang menyerang dia melawan pakai tongkat kali, saya bilang begitu. Berubah jadi naga. Bisa jadi kan. Tapi ya itulah, itu hanya dari seksi dari jokesnya saja ya. Dari jokesnya, tapi kita hanya yang penting ya kita nggak bermasalah dengan mereka. Banyak sekali sebetulnya di Pondok Gede itu mengalir aliran-aliran seperti itu banyak mengalir. Selama saya menjabat seperti di jabatan di gereja itu ya, mencari persahabatan banyak sekali. Kegiatan-kegiatan seperti sejenis Lia Salamullah itu ada beberapa di Pondok Gede itu. Ya kan? Itu baru Pondok Gede loh. Belum, nggak tahu mungkin di Depok, mungkin di mana lagi saya nggak tahu. Nah itu foto pada saat kami membuat kegiatan bersama. Jadi ada utusan dari agama Hindu ada di situ. Oke. Ada Buddha. Ini berarti di dalam masjid atau? Bukan, aula. Ada aula sekolahan. Oh oke, salah, ada kayak sejadah masjid ini kan ya, karpet masjid ya.
mereka yang mendekor. Oh. Mereka yang mendekor. Ya kan? Nah, untuk tulisan kami yang membuat. Mereka yang mendekor semuanya. Jadi mereka bekerja samanya itu sungguh bagus waktu itu ya. Konsumsinya juga luar biasa banyak. Amazing sekali. Okay. Dan mereka, makanya saya tadi, mereka orang-orang berada semua, Mas Ali. Orang-orang berada rata-rata. Tapi ini jilbabnya ini kayak kerudungnya ini model kayak jilbab atau beda ya? Kayaknya beda ya. Kalau Agak beda ya. kalau saya katakan ya mereka berkerudung. Oke. Berkerudung putih-putih semuanya. Itu melambang kesucian begitu. Tetapi bentuknya seperti apa ya saya kurang tahu, apakah itu jilbab atau itu burka, saya kurang tahu. Ya. Nah, mungkin nanti bisa di spot lebih jelas ya. Nah, itu kebetulan ketuanya saya Mas Ale di foto itu. Oh, ini Pak Benny yang mana nih yang ini? Ini saya itu menyapa satu persatu yang datang Mas Ale. Ini saya ketika memberikan sambutan, dan anaknya Yang baju putih. yang bukan, saya yang pakai batik. Oh, batik ini ya. Oh. Ya, saya itu bersama anaknya Lia Eden. Oh, ini Ya, anak ya. yang mengaku Nabi Isa ini. Betul, itu namanya Mas Aar. Oh, oke. Mas Aar, nama lengkapnya ada, cuma saya panggilannya aja, panggilan akrabnya Mas Aar. Dan ini Mas Aar ini masih dengan kepercayaannya sebagai. Sepertinya sampai sekarang masih. Umumnya mereka tuh berpencar sekarang, tetapi mereka masih menjalankan menganut Lia Eden. Itu yang saya perhatikan, ya kan. Tapi itu dia, saya tidak terlalu menanggapi postingan-postingan mereka di Facebook, hanya memberikan tanda jempol aja, begitu. Artinya bagus, begitu. Oke. Jadi begini Mas Ale, foto ini lucu Mas Ale. 2 roll yang kami sediakan itu hanya jadi 8. Satu roll itu 36 plus 3 atau 4 klise ya. Katakanlah 79 atau 80, yang jadi cuma 8. Yang lainnya semua hitam, hanya ada cahaya gitu aja. Cahaya ini ada yang warna merah, putih, terus orange begitu. Yang akhirnya saya pikir, ini kamu gimana ngambil fotonya? Kok jadinya begini semua? Nggak tahu Mas. Begitu. Jadi dari 2 roll itu yang jadi cuma 8. Cuma ini? Iya. Ini ada 8 ini. Enggak, ada yang diminta. 4, 5, 6. Iya, 2 itu ada yang diminta. Karena ada dia begitu. Nah, yang enggak jadinya, yang black itu ya, tapi hanya semacam aurora borealis, tahu? Aurora borealis. Gejala alam itu berupa Aurora sinar. tahu. Ya, seperti itu. Oh. Seperti itu jadinya. Itu yang saya tidak mengerti. Akhirnya saya pikir, wah ini kesalahan foto atau kesalahan mencetak atau kesalahan apa, ya sudah nggak kepake, dibuang. Ya, begitu ceritanya. Okay. Dari 2 roll hanya jadi 8. Tapi ini Pak Benny, maaf nih ya kalau saya nanya agak privasi ya. Boleh? Boleh dijawab, boleh enggak? Kalau untuk kepercayaan Pak Benny sendiri sekarang? Saya Katolik. Katolik ya. Nah. Oke. Saya Katolik. Berarti memang Pak Benny nggak pernah ikut ke aliran ini, Pak Benny ya? Tidak, saya tidak ikut aliran itu, hanya sebagai undangan. Kan saya sudah diberitahu sama Romo, kamu jangan terlibat terlalu dalam. Cukup simpatisan saja. Oh ya, siap. Jadi sudah dipesan seperti itu. Kebetulan Romo saya itu dari Australia. Jadi dia agak paham juga dengan itu. Jadi saya harus kontinuitas melaporkan hasil pertemuan saya dengan mereka. Juga dengan kelompok-kelompok lain. Banyak Bang Ali kelompok-kelompok itu. Gitu. Ya mungkin Bang Ali baru tahu sekarang. Tetapi itu mereka dari tahun 98 itu mereka sudah ada. Begitu.
Aneh-aneh. Saya pikir udah loh setelah si Lia Eden ini di penjara keluar tapi tetap melanjutkan sekte mereka ini, terus akhirnya meninggal. Saya pikir tuh semua kru-krunya atau apa itu namanya pengikut-pengikutnya ini tobat gitu, nggak ada pernah menjalankan lagi. Ya, jadi pasca Lia Eden meninggal, kalau nggak salah 2017 ya. Iya. Itu mereka sepertinya kehilangan anutan. Tapi kan mereka masih punya nabi. Ya, tapi nabinya udah meninggal tuh. Enggak, yang ini sebagai Nabi Isanya ini. Nah, itu dia masalah. Makanya saya juga sering mempertanyakan itu, ya kan? Akhirnya mereka kan juga punya kesibukan masing-masing mungkin masalah ya. Ya mungkin secara umum mereka tidak mengikuti kegiatan salamullah secara biasa, tetapi digunakan secara pribadi, ya. Artinya apa? Mereka tetap mungkin di KTP atau penampilan mereka sebagai seorang muslim, tetapi dalam prakteknya mereka beda itu. Ya buktinya apa? Ya kami masih sering chit-chat lah dengan mereka semua lah begitu. Ya kebetulan ya say hello, mereka kenal saya semua. Mereka tahu pimpinan-pimpinan mereka gitu ya. Mulai dari Pak Rahman ya segala macam, ada beberapa. Saya kalau ketemu saya sebutin satu persatu itu, gitu. Makanya sebetulnya pertemuan saya dengan Lia Eden ini adalah ya mungkin dari satu sisi ya mungkin ya kebetulan si siapa narasumber dari Mas Hendra itu saya jadi ingat semua memori saya. Wah, saya lebih dalam mungkin. Begitu karena saya tahu kegiatan mereka selama 2 tahun itu. Nah begitu. Itu ini dua tahun buat jadi simpatisan Lia Eden ini kan bukan waktu yang sedikit, Pak ya. Pasti lebih banyak tahu tentang kegiatan Lia Eden sama pengikut-pengikutnya ini. Entah mereka ya kayak mungkin kayak yang tadi sholat kan, jadi tahu sholatnya kayak gitu, nggak bisa ngadep arah utara, timur, barat laut, barat daya kayak gitu kan. Nah ini kalau untuk Jumatnya sendiri itu kan ada sholat Jumatnya nggak sih mereka? Sekarang kita kalau atau diganti hari Selasa. Kalau untuk sholat seperti Jumat, kemudian hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ya mereka rasanya ya yang pernah saya lihat adalah mereka pun turut membuat acara seperti itu. Tetapi hanya personal mereka punya kegiatan yang lain. Begitu. Kalau memaafkan ya mereka masih kayak biasa aja, salaman, betul. Ya kan? Seperti Idul Fitri ya, saya pernah diundang juga makan ketupat, makan segala macam itu pernah saya. Oh ternyata masih percaya juga ada Idul Fitri, masih ada. Terus Idul Adha saya kurang tahu ya. Idul Adha karena saya nggak pernah diundang sama mereka. Terus juga kalau masalah Jumat juga mereka nggak pernah Jumatan itu masalahnya. Nggak pernah Jumatan. Jadi kalau pas Jumat ya mereka di kamar. Ya. Tapi hampir sama sih sama kayak keragaman ini di daerah saya ya. Kalau untuk kayak apa kayak Lebaran gitu apa, jadi yang nonis ini mereka juga bikin ketupat, juga bikin kue-kuean gitu. Oh iya. Ya kalau di tempat saya ya mungkin mereka salah satu mungkin yang ini ya ikut seperti itulah kali ya. Jadi ya menghargai seperti itu mungkin tipenya mereka menghargai. Nah ini untuk kalau dengar khotbahnya nggak sih Pak Benny, kalau Lia Eden gitu kan di singgasananya yang Mbak Ratu atau Permaisuri gitu kan bawa tongkat apa itu, tongkat pembelah langit. Itu kalau sering berkhotbah juga. Kalau
Yang saya perhatikan adalah tatkala misalkan Ibu Lia Eden ini ingin memberikan semacam wejangan, ya wejangan. Ya jadi dia duduk di atas kursinya bagus itu masalah, tinggi. Dan ini tongkat, ya kan, begitu, ya kan. Situlah dia memberikan wejangan kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya begitu. Karenanya saya sebagai undangan, saya pun nanya, oh begini begitu. Jadi isi wejangan itu hanya masalah ya budi pekerti. Masalah tentang budi pekerti, tentang ya hal-hal yang baik lah begitu. Kalau untuk membicarakan hal negatif sepertinya mereka tidak ada. Iya kan, jangan ngikuti ini, jangan ngikuti itu. Mereka tidak seperti itu. Kayak gitu ya. Tidak seperti itu. Mereka ingin orang yang ikut mereka mempercayai keinginan mereka, mempercayai ya apa yang menjadi tujuannya Ibu Lia itu. Itu seperti itulah begitu. Jadi makanya mereka tuh orangnya sih positif, hanya mungkin caranya yang dianggap sebagian orang tuh masih aneh gitu loh masalah. Itu saja kalau saya bilang sih. Jadi saya bukannya membela ya, tetapi apa yang saya lihat ya seperti itu. Mereka tidak pernah membicarakan hal-hal negatif tentang agama orang, tentang orang, tapi mereka justru ya mengajak suatu perdamaian, suatu hal yang benar. Seperti itu masalah. Nah, ini kan kalau berarti anaknya tadi kan Nabi Isa ya. Nah, terus sekali dia Eden ini sebagai Jibril gitu kan. Nah kan kalau Nabi ya, kalau dalam agama Islam itu kan mereka punya mukjizat sendiri. Entah mukjizatnya ini bisa menyembuhkan orang buta, atau bisa membelah lautan, kayak bisa berbicara dengan hewan kan, kalau kayak Nabi Sulaiman gitu kan. Nah, Lia Eden jadi geli jadinya. Kalau Lia Eden ini mujizatnya apa? Bisa dia kayak ngobatin orang sakit deh gitu. Dia bisa paham kayak gitu. Seperti tadi yang saya sudah katakan masalah. Rata-rata tuh pengikutnya dia itu pernah bermasalah mungkin ya. Dengan keluarga, dengan kawan bisnis, dengan orang lain, kemudian minta tolong. Bahasa kasarnya itu tanda kutip paranormal. Tapi tidak mau dibilang paranormal, melainkan sebagai utusan Jibril. Gitu. Utusan Jibril. Ya, jadi Jibril datang mengutus Lia Eden. Kemudian disitulah Bu Lia Eden membantu orang-orang yang minta tolong. Dia dapat wahyu atau wangsit atau apa ya? Ya kan seperti itulah begitu. Makanya kadang-kadang kalau saya review kembali ketika saya bersama mereka ya dalam bentuk kegiatan-kegiatan, ya saya jadi suka tertawa sendiri masalah. Ya kan, ini kok bisa begini? Ini apa? Mereka kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kan harusnya kan tugas pemerintah. Mereka tidak bisa menyalahkan begitu saja. Ya, di sini kan ada MUI kan juga harusnya memberikan saran atau gimana aja. Jadi tidak berjalan dengan baik. Kalau Departemen Agama kalau saya lihat sih. Kalau saya malah menyalahkan Departemen Agamanya masalah. Begitu. Ya mungkin hanya karena kurang pendampingan dalam beragama. Mungkin mereka tidak pernah pesantren, kemudian pengikut-pengikutnya juga nggak pernah ada yang pesantren, mungkin ya. Akhirnya mereka seperti itu. Tapi mungkin kalau diarahkan, ya mereka bisa lurus sebetulnya. Ya gitulah kalau saya bilang. Jadi memang ya lucu-lucu juga sih, lucu-lucu sedap lah kalau saya bilang. Seperti itu. Nah ini. Waktu di mana di Pelabuhan Ratu itu ketemu dengan Pak Hendra. Ya. Nah itu apa yang dibahas di sana? Apa kan kalau Pak Hendra kan ngeliput si Lia Eden.
ini? Jadi waktu itu ya memang saya dikenalkan sama anaknya ya, yang namanya Aar itu. Ini Pak Beni, Pak Hendra, ya ini dia dari salah satu surat kabar, nggak perlu saya sebut ya. Itu, nah karena Pak Hendra ini seorang jurnalis, otomatis ya saya pun tidak mau mengganggu. Pak Hendra kemana, saya kemana. Kegiatan Bulia di mana, Pak Hendra pasti nggak jauh-jauh dari situ. Jadi pada dasarnya ya saya memang mengenal Pak Hendra saat itu, tapi saya dengan komunikasi dengan Pak Hendra itu kurang. Kenapa ya? Zamannya mungkin belum ada HP ya waktu itu ya. Hanya pada saat di Pelabuhan Ratu itulah saya dikenalin, oh ini dari koran tertentu ya. Kemudian ya sedang meliput ya, bawa notes itu, bawa kamera dia itu. Ya, dia juga nggak tahu dia datang dengan siapa, tapi kok naiknya mobil-mobil polisi gitu loh. Ya, saya pikir malah mungkin dari wartawan kepolisian kalau saya bilang, saya berharap begitu awalnya itu. Ya kan, tapi ternyata bukan begitu. Nah, akhirnya ya saya perhatikan Pak Hendra lari ke sana, lari ke sini, ya capek juga lah wartawan itu. Nyari momen bidikan kamera yang bagus kan agak sulit ya Mas Ale ya. Kalau saya pribadi kalau foto ya yang penting ada kegiatan di depan ya saya foto saja. Ya. Beda dengan Hendra kan, Pak Hendra itu. Oke. Nah, tapi waktu banyak orang yang kesurupan itu posisi Pak Beni lagi ada di mana? Ya, saya lagi ada di situ Mas Ale. Kebetulan saya pikir ini kok acara seperti ini aneh. Iya kan? Saya ngopi Mas Ale. Wah, ini yang panas-panas begini, saya bilang begitu. Ya kan, ya rasa warung kopi lah begitu, karena nggak terlalu urgent bagi saya. Ya, kemudian rame itu acara tuh. Apa? Saya pikir dia itu udah kesurupan. Nah itu saya awalnya kurang tahu masalah kesurupannya bagaimana dan apa, saya kurang tahu itu. Karena saya pada saat kejadian sedang minum kopi. Jadi agak menjauh, kan panas sih masalahnya. Iya, kan di laut. Ya. Di tepi laut segala macam. Aduh, saya pikir nih nggak enak lah, saya pikir lah. Ya udahlah, saya cari kopi dulu begitu. Kopi segala macam, oh ya itu dia. Enak-enak minum kopi, ya baru seteguk dua teguk lah. Tiba-tiba ya ada beberapa orang dari mungkin kenal lah pemilik warungnya, pakai bahasa Sunda. Kesurupan, wah pakai bahasa Sunda apalah, kesurupan begitu. Saya pikir kenapa teh begitu. Itu katanya orang yang itu pada kesurupan begitu. Iya kan? Ya. Saya kaget, saya bayar, saya langsung ke sana. Kok bisa seperti ini? Iya kan? Karena saya sendiri udah menakutkan kegiatan kayak gitu. Waduh, kok bisa begini nih? Saya menghindar masalah. Saya menghindar. Kenapa ya? Takut kena juga masalah. Ya. Kalau saya menganggap ya mereka kalah dengan harus di pantai selatan itu kalah. Terbukti apa? Kebanyakan anak buah mereka yang kesurupan, jatuh di pasir, goyang-goyang, ngamuk-ngamuk, dipegangin. Satu dipegangin, satu lagi. Seperti itu. Jadi banyak tuh. Saya kurang tahu persis berapa jumlahnya, tapi yang jelas rame waktu itu. Yang megangin tidak hanya sebagian dari kelompok mereka, yang umumnya yang kena itu yang wanita malah itu. Kalau saya perhatikan sih. Berarti itu gak jadi membelah lautan itu tongkatnya. Sebetulnya bukan membelah lautan masalahnya. Itu hanya mau membuang keris itu untuk membunuh Nyi Roro Kidul. Keris itu kerisnya konon kerisnya Bung Karno. Seperti itu. Tapi mungkin Nyi Roro Kidulnya marah, jadi akhirnya pada kesurupan. Jadi lucu bilang nih. Iya kan? Ya
bagi saya sih itu penting nggak penting begitu kan. Pentingnya itu hanya tugas ya kan, nggak pentingnya ngapain juga saya ngomong nonton kayak begitu. Bagi saya begitu loh Mas. Iya kan? Yang penting saya diajak jalan-jalan begitu. Kalau saya pribadi gitu ya kan. Dan melihat acara yang tidak biasanya ya kan, acara yang luar tanda kutip luar biasa. Dan ya itulah yang saya alami dengan mereka di Pelabuhan Ratu. Lalu kenapa saya berani ikut-ikut ke sana, mau ikut ke sana karena kebetulan kakak saya tinggal di sekitar situ. Jadi saya masih berani lah gitu loh. Wah, santai aja Mas Ali sana Mas Ale sana. Tapi terus serang aja Mas Ale. Itu yang namanya. Jadi sekarang saya udah lumayan lega gitu. Jadi saya seenggaknya dari dulu itu belum tahu fungsinya tongkat dia itu apa gitu. Jadi kalau sekarang kan saya udah tahu, berarti nggak berfungsi apa-apa. Tidak. Nggak bisa berubah jadi ular ataupun naga, dan nggak bisa juga membelah lautan. Itu kalau dia memanggil atau menegur murid-muridnya, misalkan berisik ya, duk 3 kali, mengentakkan ke bumi. Tapi Pak Benny pernah ngeliat nggak sih kalau tongkatnya itu bisa masuk ke kuping gitu? Belum pernah lihat kayak Sun Gokong gitu. Belum pernah saya. Belum pernah lihat. Mestinya itu harus bisa. Lihat. Jadi mengecil terus masuk ke telinga gitu kan. Saya juga mau tanya itu sebetulnya Mas Ale. Ya mudah-mudahan nanti saya masih ingat ya. Nanti saya coba komunikasi dengan sama anaknya, dengan salah satu anggotanya mereka, 2-3 orang itu, ya kan, mau tanya tongkatnya masih ada nggak? Iya. Terus ada di mana sekarang tongkatnya itu? Ya itu yang saya mau tanya Mas Ale. Nanti kalau misalnya video ini tayang di share ke mereka, ntar mereka ngambek lagi sama Pak Benny. Tapi kan kita sepanjang kita men-share yang baik, ya saya pikir nggak ada masalah lah, iya kan. Gitu. Nonton dong nih gua gitu lagi ngomongin Lia Eden. Oke, Pak Benny seru banget nih obrolan dari. Jadi ya memang ya begitulah Mas Ale, tapi ya hanya sebentar saja lah saya jadi simpatisan mereka. Yang penting kami masih tetap berkomunikasi dengan personal mereka. Yang lainnya saya belum ketemu lagi tuh. Begitu. Oke. Terakhir Pak Benny, ada yang perlu ditambahkan lagi sebelum kita akhiri? Silakan. Saya pikir tidak ada lagi masalah tentang Lia Eden ini ya untuk ya sebetulnya ya saya cuma berpesan juga ya dengan orang-orang teman-teman ya kan, ya boleh-boleh saja kita mau mengikuti suatu kegiatan, tapi kalau sudah di luar aturan yang ada, apalagi itu menyangkut agama, lebih baik jangan diikuti. Betul. Ya kan, karena hukumnya itu jadi ya musyrik kalau nggak salah ya, musyrik ya, begitu. Oke, terima kasih Pak Benny. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan saya bareng Pak Benny tentang Lia Eden. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin bercerita dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.